Di sini saya pilih soal dari Max Cyber. Kemudian kita buka autografnya. Ini tampilan autograf awalnya. Kemudian kita pilih New 2D Graph Page. Oke, ini udah muncul page yang 2D-nya. Nah, kita coba nomor 6. Kita masukkan persamaannya ini menggunakan enter equation. Nah, ini muncul buat equation-nya. Kita ketik 7x ditambah 3y sama dengan minus 5. Kita klik OK. Nah, ini muncul garis persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua. Klik enter equation lagi. Kita ketik persamaannya 5x ditambah 2y sama dengan 1. Nah, ini kan garisnya tidak terlihat berpotongan. Kita cari menggunakan ini drag. Kita geser. Nah, di sini terlihat perpotongannya. Kita pilih ke point mode. Di sini ada intersection mode. Kita klik di garis potongnya, di titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya x-nya 13, y-nya sama dengan min 32. Kita bisa tunjukkan menggunakan ini text box. Kita hapus intersection-nya. Klik OK. Nah, ini kalau ketiknya itu 13, min 32. Nah, ini jawabannya berarti yang A. Untuk memasukkan soal pada autograf, ini sebelumnya soalnya udah saya masukkan ke laporan. Ini bisa kita klik foto yang gambar yang ada di laporan, kita copy, dan tinggal kita paste di autograf. Nah, ini langsung masuk gambar soalnya, bisa nanti kita sesuaikan posisinya. Nah, buat ngasih keterangan di garis caption ini, kita bisa menggunakan text box. Kita tulis persamaannya, 7x ditambah 3y sama dengan minus 5. Kita klik OK, nah nanti muncul ini, kita tinggal taruh aja di dekat garis yang sesuai, gitu. Yang satunya lagi, pakai text box juga, 5x ditambah 2y sama dengan 1. Sini. Nah, untuk hasilnya kita misalkan bisa tulis, jadi jawabannya adalah A, 13,13. Nah, kita bisa taruh di bawah sini. Jadi ketemu jawabannya. Oke, buat simpannya kita bisa. Oke, ini kita ganti namanya, misalkan soal 1. Kita save. Nah, nanti nama filenya berubah menjadi soal 1. Nah, untuk soal kedua, kita bisa klik new to di graph page lagi. Nanti akan new file atau new page. Nah, untuk soal nomor 2, kita pilih soal nomor 10 pada Math Cyber. Nah, pertama kita klik enter equation. Nah, karena di soal ini itu menggunakan P dan Q. Sedangkan di autograf ini menggunakan X dan Y. Jadi kita ubah P dan Q ini P sama dengan X dan Q itu sama dengan Y. Jadi kita masukkan persamaannya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 2. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita enter equation lagi. Jadi 4X dikurang Y sama dengan 18. Nah, ini garis persamaan kedua. Nah, kita bisa kasih keterangan menggunakan text box. Kita tulis misal P sama dengan X. Kemudian Q sama dengan Y. Gitu ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini kita dapat titik potong itu. Kita pakai intersect mode. Kita klik di titik potongnya. Nah, kita dapat titik potongnya itu 4, min 2. Jadi X-nya 4, Y-nya itu min 2. Nah, karena tadi yang ditanya itu maka 5P dikurang 2Q pangkat 2. Nah, kita bisa pakai text box. Nah, 5P dikurang 2Q pangkat 2. Sama dengan, berarti tadi kan P atau X-nya itu sama dengan 4. Jadi, kita 5 dikali 4. Kita ya, 5 dikali 4, atau 5 kali 4. Dikurang 2 dikali Q
I-nya min 2 pangkat 2. Nah, kita bisa enter. Kemudian kita hasilkan 5 kali 4 itu sama dengan 20 dikurang min 2 dipangkatkan 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Jadi 20 dikurang 8. Sama dengan 12. Nah, ketemu hasilnya bahwa jawabannya itu adalah yang B, 12. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Klik new to the graph page lagi. Kemudian kita pilih soal. Kita pakai soal yang ini, soal nomor 12. Nah, di sini menggunakan A dan B. Itu sama seperti yang tadi, jadi kita bisa pakai text box dulu untuk memisalkan bahwa A sama dengan X dan B sama dengan Y. Oke. Dan kita input persamaannya itu menggunakan enter equation. Nah, karena tadi A itu sama dengan X dan B sama dengan Y, jadi kita ubah ya. Jadi persamaannya 7 per garis miring dalam kurung X Y ditambah 6 per X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 3. Nah, ini bentuknya tuh udah sama ya persamaannya dengan yang ada di soal. Kita klik OK. Nah, ini ketemu garisnya. Kemudian kita lanjut ke persamaan kedua. Enter equation lagi. Kemudian 7 per X ditambah Y dikurang 3 per X dikurang Y sama dengan 0. Oke, ini sudah sama persamaannya. Kita klik OK. Nah, ini keluar garisnya. Kita klik drag buat melihat ya. Nah, ini kita sudah dapat ya bahwa dia itu berpotongan di 5 dan 2. Di 0 ini mereka tidak berpotongan. Nah, kita bisa langsung ke pertanyaannya. Ini itu nilai dari A dikurang B pangkat 2. Kita pakai text box. Jadi kan tadi X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan 2. Oke. Kemudian kita text box lagi. Pangkat 2 sama dengan dikurang B pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Bentar. Sama dengan 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 4. Sama dengan 21. Nah, ini ketemu hasilnya bahwa hasilnya itu adalah yang C, 21. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kita klik lagi new to di graph page. Kan buku tulis itu X dan pensil itu Y. Kita bisa langsung masukkan equation yang pertama atau persamaan yang pertama menggunakan enter equation. Ini kita ketik jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 8.500. Kemudian kita enter atau klik OK. Nah, ini kan tidak terlihat. Jadi kita bisa pakai zoom out. Lihat garisnya karena dia ada di 8.500 ya dia persamaannya. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua yaitu di persamaan kedua ini kan berarti 3x ditambah 2 sama dengan 9. Klik OK. Nah, ini sudah terlihat titik potongnya. Nah, kita bisa zoom di bagian titik potong biar kita bisa tahu X dan Y-nya. Nah, ternyata X-nya itu kita dapat 2000 dan Y-nya itu 1500. Nah, ini bisa kita pakai intersection mode. Nah, di sini terlihat ya, X-nya itu 2000, Y-nya 1500. Nah, berarti untuk satu harga buku itu 2000 dan satu harga pensil itu 1500. Untuk Anita kita bisa hitung berarti tulis jadinya 2000 ditambah 1500. Berarti sama dengan 2500. Nah, berarti Anita itu harus membayar sebesar 3.500. Jawabannya yang D. Nah, untuk titiknya ini bisa kita kasih text box. Nah, benar ya 2000 dan 1500. Ini titik potongnya. Kemudian kita bisa kasih text box juga untuk misalkannya buku tulis sama dengan X sama dengan sama dengan 2000. Pensil sama dengan Y sama dengan 1500.
Jadi jawabannya yaitu 3.500. Oke, next kita ke nomor 5. Kita klik lagi new to the graph page-nya. Nah, ini udah new file lagi. Nomor 5 kita pilih soal. Kita pilih soal nomor 3. Penyelesaian dari sistem persamaan. Oke, ini kita, karena persamaannya udah ada, jadi kita bisa langsung enter equation. Klik yang ini. Kita masukkan persamaannya, 2x dikurang 3y sama dengan min 13. Klik oke. Ini kita lihat. Kemudian kita enter equation yang kedua. X ditambah 2y sama dengan 4. Ini titik potongnya di min 2 dan 3. Nah, berarti kita bisa pakai intersection mode. Kita klik di titik potongnya. Nah, jadi X sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya itu yang B. Oke. Sekian tutorial atau praktek menggunakan autograph untuk menyelesaikan materi sistem persamaan linear dan kuadrat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempraktekkan atau membuktikan pengujian dari hasil skripsi, yaitu skripsinya Kak Iga Kirina yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Koninkon, Constructivism, Integratif, and Contextual terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Baik, di sini saya akan membuktikan atau mempraktekkan cara menghitung uji validitas instrumen menggunakan data skripsi Kak Iga Kirina. Nah, ini data hasil uji validitas instrumen tesnya. Nah, data ini kita pindahkan ke Excel. Di sini saya sudah pindahkan. Kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, ini. Kemudian kita copy paste. Yang kita copy hanya datanya saja sampai ke total. Nah, di sini kita pas di SPSS-nya. Nah, ini sudah tercopy ya ke dalam SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Kemudian kita klik Ctrl F. Nah, kemudian kita replace. Nah, file-nya kita, karena di sini itu namanya var 000, jadi kita file-nya var 000. Nah, kemudian replace with soal underscore. Nah, ini kita replace all. Nah, ini kita sudah terubah semua, kemudian kita close. Dan soal ke-9 ini kan total, jadi kita bisa ubah jadi total. Nah, kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, kita untuk mencari validitas, kita klik analyze. Kemudian kita ke correlate, kita pilih bivariate. Nah, kemudian kita Ctrl A, kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Kita buktikan dengan hasil uji validitas skripsinya. Kita lihat di total, di bagian total. Nah, di sini soal pertama itu totalnya 0,435 sama, kemudian total soal kedua itu 0,280, ini juga sama. Ketiga 0,313, ini juga sama, 0,313. Kemudian yang keempat itu 0,377. 0,377, kemudian 0,600, ini juga 0,600. Kemudian soal kemudian soal selanjutnya 0,418, ini juga 0,418, kemudian 0,486, ini juga 0,486. Soal ke-8 yaitu 0,372, nah ini juga 0,372. Maka terbukti bahwa hasil uji validitas skripsi ini tuh benar. Nah, hasil valid atau tidaknya itu nih, karena di sini N-nya itu ada 30, jadi etabalnya 0,361. Nah, jadi yang tidak valid itu ada soal nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan soal yang nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8 itu valid karena nilainya lebih dari 0,361. Selanjutnya kita akan membuktikan perhitungan uji reliabilitasnya. Nah, ini karena tadi itu butir soal yang valid hanya nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, maka pada reliabilitas, soal yang tidak valid itu nomor 2 dan 3 itu tidak digunakan. Kemudian kita ke scale, reliability analysis.
Kita Ctrl A, dan kita pindahkan ke items. Nah, soal yang tidak valid itu kan tadi nomor 2 dan 3. Nah, jadi nomor 2 kita tidak gunakan, nomor 3 juga kita tidak gunakan, nah total juga kita tidak gunakan. Nah, ini sudah, kemudian kita cek statistik, scale, kemudian kita klik scale if item delete, klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini untuk reliability statistiknya, uji reliabilitasnya itu lihat yang ini. Nah, di sini kita dapat reliabilitasnya itu 0,443. Coba kita bandingkan dengan yang ada di script. Nah, hasilnya sama 0,443. Maka reliabilitasnya itu sedang. Nah, di sini saya akan membuktikan perhitungan hasil post test dari skripsi Kak Iga Kirena menggunakan SPSS. Nah, ini datanya sudah saya pindahkan ke Excel. Kita ambil nilai pH-nya saja. Ini sudah dipindahkan. Ini ya kelas eksperimen. Di sini eksperimennya sudah. Dan kelas kontrolnya. Di sini juga sudah kelas kontrolnya. Oke, diambil bagian nilai pH-nya juga. Oke, ini udah terbuka data SPSS-nya. Di sini ada data view dan variable view. Kita ke variable view dulu. Kemudian kita ketik, misalkan untuk nilainya kita tulis nilai. Dan untuk satu kita tulis kelas. Nah, karena di sini nilainya itu di belakang komanya 1, jadi kita desimalnya kita pilih 1. Nah, untuk kelasnya kita pilih 0. Untuk labelnya bebas, tapi saya di sini pakai nilai post test, dan untuk kelasnya kita pakai kelas. Untuk value-nya, value yang nilai post test itu biarin aja 0, kemudian yang kelas itu kita edit, jadi value 1 untuk kelas eksperimen. Kita klik add, kemudian value 2 untuk kelas kontrol. Kita klik add. Nah, kemudian kita klik OK. Sudah terganti, kemudian di measure-nya, yang nilai kita pakai scale, yang kelas kita pakai nominal. Ini sudah, kita ke data view. Nah, di sini kita langsung input nilainya. Kita mulai dari nilai eksperimen dulu. Langsung kita copy paste ke kolom nilai. Oke, ini udah masuk nilainya. Kemudian, karena tadi kelas eksperimen itu 1, jadi ini kita pakai angka 1 di bagian kelasnya. Sini. Kita copy paste lagi. Sudah. Nah, kemudian untuk kelas kontrolnya kita copy juga. Kita copy, terus kita paste di bawah kelas eksperimen. Kemudian karena kelas kontrol itu tadi 2 di value-nya, jadi kita 2. Lalu paste di kelas. Nah, ini sudah dimasukin semua datanya. Bisa langsung klik analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian ke explore, karena kita ingin menguji normalitas. Nah, dependent list-nya kita pakai nilai, kemudian untuk kelasnya kita pakai factor list. Dimasukkan ke factor list. Plot. Nah, kita klik yang normality plot with test. Continue. Kita langsung klik OK. Nah, kemudian ini udah keluar test of normality-nya ini. Kita bandingkan dengan yang ada di skripsi. Nah, yang deskripsi ini menggunakan Shapiro-Wilk untuk tes uji normalitasnya. Jadi bisa kita lihat di sini yang Shapiro-Wilk, dia sig-nya yaitu 0,138 sama, dan untuk kontrolnya yaitu 0,219 sama juga. Jadi hasil pengujian itu atau pembuktiannya benar bahwa uji normalitasnya itu normal, berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan cari dan uji T-nya. Pertama kita uji homogenitas dulu, kita klik analyze, kemudian compare means. Ini kita klik ANOVA, one way ANOVA. Nah, nilai post test kita masukkan ke dependent list, kemudian kelas kita masuk ke faktor. Kemudian kita klik option,
Nah, kita klik yang homogeneity of variance test untuk melihat homogenitasnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini uji homogenitasnya yang ini. Nah, kita buktikan dengan hasil deskripsinya. Dia menggunakan uji Leven juga dengan sig 0,171. Sini kita lihat uji Leven juga dan terbukti bahwa signya itu 0,171. Jadi data nilai post-test itu terbukti homogen. Kemudian kita cek uji hipotesisnya yaitu menggunakan uji T. Kita klik lagi analyze. Kemudian kita ke compare means dan ini independent sample t-test. Nah, nilai post-test kita masuk ke test variable. Nilai kelasnya kita masuk ke grouping variable. Nah, kemudian define group, kita pilih grup satunya itu 1, karena eksperimen, kelas eksperimen, kemudian grup 2-nya itu 2, karena kelas kontrolnya tadi 2. Kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini udah keluar independent sample t-testnya. Kita buktikan dengan hasil, kita pakai yang t-test per equality of means. Nah, t-test for equality of means-nya di sini kita dapat sig totalnya itu 0,000, sama di sini juga 0,00. Jadi hasilnya terbukti bahwa nilai kelas eksperimen itu kemampuannya lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang kelas kontrol. Jadi penghitungan uji hipotesisnya itu, uji T-nya itu terbukti benar. Nah, kita bisa save, klik ini, kita bisa klik misalkan post test report. Oke, kita bisa klik enter atau klik save. Nah, ini filenya sudah tersave. Nah, untuk output-nya kita juga bisa save, itu dengan klik icon yang sama. Kita samakan nama filenya, post test record, kita klik enter. Atau bisa kita klik save. Nah, di sini hasil outputnya juga sudah tersave filenya.